Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Joe akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas supporter yang pernah memboikot timnya. Bahkan hampir satu musim supporter ini memboikot timnya. Nah, karena apa supporter ini boikot dan tujuannya apa? Oke, kita saksikan saja bersama. Memboikot tim kebanggaan atau tidak hadir di dalam stadion. Boikot itu bisa berbentuk apa saja sebenarnya, bukan hanya tidak hadir dalam stadion, tetapi juga ada yang lainnya. Nah, tetapi di Indonesia ini sering terkenalnya itu tidak hadir di stadion. Nah, ada supporter yang memboikot timnya ini hampir satu musim dikarenakan ada masalah di timnya tersebut. Nah, seperti boikot ini itu sudah pernah dilakukan oleh supporter-supporter luar negeri ya. Di luar negeri sudah tidak asing lagi. Ini memboikot timnya ini sudah tidak asing lagi. Di sana sangat sering ketika timnya ada problem itu pasti supporternya yang turun tangan dan supporternya langsung tahu, langsung mengambil tindakan. Nah, supporter-supporter yang berani mengambil tindakan boikot ini tidak semena-mena langsung boikot gitu, tidak. Harus dipikirkan terlebih dahulu apa problem masalahnya, apa problemnya gitu. Nah, hal yang kita bahas sekarang ini boikot klub Indonesia ya. Ini kategorinya memboikot karena memang ketidaksukaan supporter terhadap kinerja manajemen di klub yang menurutnya sangat tidak profesional ya. Ya, betul sekali. Nah, yang pertama ini ada supporter dari Persis Solo. Ya, supporter Persis Solo ini yang bernama Pak Supati ini pernah memboikot tim Persis Solo pada saat Persis Solo ini pindah di Madiun. Pada saat itu hampir satu musim full Pak Supati memboikot ini, kecuali saat lawan rivalnya sendiri, saat laga lawan PSIM itu. Nah, kemungkinan ya karena mungkin tensi tinggi dan gengsi. Kalau lawan PSIM sih saya seperti itu feelingnya. Nah, Pak Supati memboikot ini dikarenakan memang ada masalah internal di dalam kubu Persis Solo sendiri. Nah, masalah ini juga sangat berpengaruh terhadap kinerja tim Persis Solo saat mengarungi liga, diisi dengan orang yang tidak profesional. Nah, masalahnya sih seperti itu. Nah, orang yang tidak profesional ini bisa membuat tim itu sangat gagal untuk maju, gagal untuk berkembang, itu sangat tinggi sekali. Nah, makanya Pak Supati ini memboikot. Pada saat itu Pak Supati ingin menurunkan Dedi M. Lawe, manajer dari kubu Persis Solo. Kalau salah mohon di koreksi. Nah, Dedi M. Lawe ini dituntut mundur oleh supporter Pak Supati pada saat itu. Ketika Dedi M. Lawe masih ngotot tidak mau mundur, Pak Supati menyatakan sikap untuk memboikot tim Persis Solo pada saat Liga 2 berjalan ini di Madiun ini Persis Solo. Pendapatmu gimana, Cuk? Pak Supati memboikot ini hampir seluruh laga loh. Ini cukup ekstrim juga. Ya, benar sekali ya. Kinerja manajemen Persis Solo waktu itu kan sangat buruk sekali ya. Ya, dari segi prestasi, dari segi profesionalitas, dari segi infrastruktur memang zong, Pak. Banyak yang zong ini ya. Apalagi kejadian-kejadian dahulu ya. Persis Solo sering gagal naik kasta. Nah, ini kan menjadi problema bagi supporter ya. Bagaimana kinerja manajemen ini sangat buruk sekali. Maka dari itu supporter Persis Solo bergegas untuk mengambil keputusan boikot ya. Ini menurut saya juga sebagai cyber bagi manajemen. Jangan main-main lah dengan klub besar, maksudnya klub ternama yaitu Persis Solo. Kabar yang berembus saya dengar, Dedi M. Lawe ini diboikot Persis Solo bukan karena tidak profesionalitasnya juga ya, tapi juga karena salah satunya itu tidak bisa mengegulkan Stadion Sriwedari. Akhirnya Persis terusir di Madiun. Nah, seharusnya pada saat itu Persis Solo bisa main di Stadion Sriwedari. Kalau saya lihat-lihat Stadion Sriwedari sebenarnya juga masih oke untuk mengarungi Liga 2 ini. Paling ya tinggal poles-poles sedikit ini sudah oke. Nggak banyak ragat ini itu. Kalau pinter sih manajemennya bisa bekerja sama dengan Pemkot setempat kan enak nantinya ya toh. Nggak terusir di Madiun kan jauh juga. Wow. Perjalanan Solo Madiun itu juga nggak deket loh. Wong sudah beda provinsi kan. Solo Jawa Tengah, Madiun kan masuk di area Jawa Timur. Nah, perjalanan sangat jauh sekali. Apalagi kabarnya saya dengar Persis Solo dipindahkan di Bekasi gitu kan. Wow, ini tambah lucu lagi sebenarnya kalau seperti ini. Nah, akhirnya Persis Solo memilih kandang di Madiun pada saat itu.
Nah, Pasopati kecewa tidak bisa memakai Stadion Sriwedari, itu kecewa. Sebenarnya saya dengar kabar Pasopati ini juga sudah membantu ketika masalah perizinan Stadion Sriwedari ini. Pasopati juga sudah membantu, tapi pada saat itu memang manajemennya aja yang susah lah, ibaratnya itu nggak mau diajak serawung. Akhirnya Pasopati mengambil sikap boykot. Nah, menurut pendapatku ini sih sangat bagus ya. Supporter seperti ini harusnya memang ada di Indonesia. Ketika klub tidak bisa menuruti tuntutan supporter ataupun tidak bisa bekerja dengan baik, supporter itu sebenarnya harus mengambil sikap, jangan hanya diam. Ketika diam ya nanti nggak bisa apa-apa nanti timnya. Nah, terus yang kedua ini ada siapa lagi, Cuk? Bagi harap tak sebut. Nah, ini dari Brigata Kurvasud ya. Brigata Kurvasud ini memboikot PSS Sleman. Ini bukan karena benci pada timnya, tapi benci kepada manajemennya ya. Manajemen yang lama itu kan terkenal ya kurang bisa mengurusi klub ini. Padahal klub ini dianugerahi oleh supporter yang loyal, yang dewasa, yang cerdas, dan sangat membantu tim. Tapi ya dari pihak manajemen sendiri kurang bisa merangkul supporter, kurang bisa diajak diskusi supporter, bahkan sampai supporter itu membentuk 8 tuntutan ya. 8 tuntutan ini akhirnya tidak bisa dipenuhi. Selama tidak bisa dipenuhi ya supporter akan terus boykot. Itu kejadian tahun 2019. Ya, betul sekali. Pada saat itu memang awal pembukaan Liga 1 dikejutkan dengan kosongnya tribun selatan ya, kosongnya tribun dari BCS sendiri, karena BCS juga mengambil sikap yang tegas terhadap manajemen yang kurang profesional ini. Nah, sebenarnya saya lihat-lihat itu bukan masuk ke arah tuntutan sih sebenarnya. Itu 8 itu sebenarnya sudah memang kewajiban dari manajemen, bukan tuntutan. Memang kerjanya itu harus seperti itu, harus membentuk pola itu. Kalau nggak ada pola tersebut ya manajemen itu bukan manajemen menurutku, ya amburadul, cuman asal jalan aja, asal ikut kompetisi. Lah ketika tim-tim Indonesia yang lain itu banyak yang cuman asal ikut kompetisi, asal main lah timnya, pembentukan klub asal-asalan gitu kan, nanti berdampak juga tuh terhadap tim tersebut. Nah, selama ini kan banyak tim yang kurang maju terhadap manajemennya ya, karena manajemennya ya kurang baik pengelolaannya. Supporter selama ini kan banyak yang kurang peduli terhadap itu. Ya, saya harap ke depan supporter banyak yang peduli soal ini ya. 8 tuntutan BCS ini semoga dipelajari oleh supporter-supporter Indonesia yang lainnya. Ini sangat penting. Banyak sekali klub Indonesia yang tidak punya 8 tuntutan ini, bahkan sangat sedikit tim yang ada 8 tuntutan BCS ini, itu sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari lah. Dari 18 tim Liga 1 ini bisa dihitung dengan jari. Saya harap di supporter bisa seperti Brigata Kurvasud ini ya, ataupun dari Pasopati sendiri. Kalau tidak, setidaknya bisa seperti supporter Pasopati lah, tahu manajemen, nama manajemennya siapa, struktur organisasinya siapa itu tahu, yang kinerjanya kurang baik siapa itu tahu. Kalau menurut pendapatku sih seperti itu, Cuk. Ya benar ya, supporter itu harus juga peka terhadap kondisi tim ya. Jangan sampai euforia misalnya klub itu naik ke kasta ke Liga 1, terus saking euforianya lupa dengan kondisi tim, kondisi profesional, akhirnya lama-lama juga degradasi. Bahkan baru setahun di Liga 1 sudah degradasi lagi ke Liga 2. Nah, ini problem yang harus diperhatikan oleh supporter ya. Jadi mereka bisa memantau kinerja manajemen ya. Jangan asal-asalan mengelola. Nah, ini klub ini kan sebagai kebanggaan masyarakat daerah ya. Jangan sampai asal-asalan mengelola, jangan sampai asal jalan. Ya, harus diperhatikan dari segi profesionalitas, dari segi infrastruktur, dari segi pemain dan macam-macam lah ya. Jadi klub itu bisa awet di Liga 1 atau bahkan bisa juara Liga 1. Ini yang harus diperhatikan. Ya, betul sekali ya, bisa awet jangka panjang setidaknya sih seperti itu, bisa survive. Nah, kalau dulu kita sering banget dengar berita tim ini nunggak gaji, tim ini pemainnya seperti ini, tim ini kelakuannya seperti ini. Wah, kalau ada pondasi 8 tuntutan tersebut dan dinaungi oleh orang-orang yang profesional, itu sebenarnya tim itu bisa survive, bisa bagus sebenarnya di Liga 1. Nah, kalau tidak ada
perhatian dari supporter, ya manajemennya mesti dalit deep. Ya penting asal jalan, penting menang gitu. Jangan asal yang penting menang. Kalau asal yang penting menang ya wah itu sangat berat sekali sih menurut pandanganku. Ya bener ya, menang itu harus, tapi profesional itu wajib. Nah, sebagai sebuah tim filosofi sepak bola itu harus menang dalam sepak bola, tapi di era sekarang itu profesional juga wajib. Itu nggak bisa satu dua, harus dua-duanya bisa berjalan. Ya betul sekali. Menang itu penting, tapi cara menang itu juga penting. Nah, itu sebenarnya prosesnya itu juga penting. Nah, nggak cuman menang, tapi prosesnya acak-acakan. Nah, seperti itu kan kebanyakan di Indonesia rata-rata seperti itu. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.